Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, akan saya bacakan warta minggu ini. Segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Zeta Dahana pada kebaktian umum hari ini. Persidangan 33 Majelis Klasis GKI Klasis Bojonegoro akan dilaksanakan secara online via Zoom meeting pada hari Senin sampai Kamis tanggal 21 sampai 24 September 2020 pukul 18.00 sampai 22.00. Adapun majelis jemaat dari GKI Ngurah yang akan mengikuti persidangan tersebut yaitu Penatua Yohana Eliati, Penatua Puji Lestari, Penatua Sarwo Edi, Penatua Lim Hokliang, Penatua Herawati. Mohon perhatian dan dukungannya doa segenap jemaat. Atestasi masuk, Majelis Jemaat GKI Ngurah telah menerima surat atestasi dan Gereja Protestan Maluku Jemaat Batania Ambon atas diri Bapak Yospiko Patikawa. Segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan selamat datang, selamat bersekutu, selamat melayani, dan bersaksi bersama kami. Dan Bapak Ibu, setiap hari Kamis ada persekutuan doa seperti PDRT, tapi lewat Zoom. Silakan Bapak Ibu yang bisa mengikuti setiap hari Kamis pukul 19.00. Demikian warta. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah minggu ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita nyanyian pujian NKB 7. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tugas utama manusia dalam dunia adalah bekerja. Ketika manusia pertama kali diciptakan, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk bekerja, yaitu merawat yang telah diberikan kepada mereka. Di saat yang bersamaan mereka juga diperintahkan untuk
ada kalanya ketika pekerjaan dan pelayanan dilihat dan dirasa sebagai sebuah beban yang berat, monoton dan tidak ada senang di dalamnya. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan di dalam menghadapi keadaan tersebut? Mari kita memuji Tuhan dari NKB 132, bersukacitalah yang kalis hatinya. Saya mengajak kita semua untuk mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersaat teduh dan mengaku salah kepadanya. Tuhan, ini pengakuan dosa kami. Kami memohon ampun atas segala kesalahan, atas segala pelanggaran, atas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikanlah kami kembali ya Tuhan, ketika kami sesungguhnya tidak layak untuk berada di hadapan-Mu. Murnikan kami kembali, rengkuhlah kami kembali, sehingga kami bisa merasakan cinta Tuhan di dalam hidup. Inilah kami ya Tuhan. Kami sebagai umat-Mu datang ke hadapan-Mu yang penuh dengan cinta dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. NKB 13, oh Allahku jenguklah diriku. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah memohon ampun kepada Tuhan, telah tersedia berita anugerah yang diambil dari Daniel 9 ayatnya yang 9. Firman Tuhan berkata, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita memuji Tuhan sebagai respons atas berita anugerah dan kesiapan kita untuk menyambut firman Tuhan dari NKB 130 ayat yang pertama, hidup yang jujur.
silakan untuk duduk. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita memohon tuntunan agar firman-Nya ini dapat kita pahami dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari yang telah Engkau berikan pada kami. Hari Minggu yang indah di mana matahari yang bersinar. Dan kami diberikan kesempatan ya Tuhan untuk bisa merasakan tarikan napas setiap hari. Dan kami mengucap syukur karena sungguh ini adalah berkat anugerah yang melimpah yang tidak terperi. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami datang ke rumah Tuhan, kami melihat bahwa kami membutuhkan persekutuan bersama dengan umat Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau dan juga kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabdamu itu adalah terang dan pelita di dalam hidup kami. Sabdamu itulah yang akan menuntun kami. Sabdamu itulah yang akan menolong kami di dalam hidup supaya kami tidak jatuh dan kebingungan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, buka mata hati dan telinga kami serta pikiran kami ya Tuhan di dalam menyambut firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini dapat melekat kuat di dalam kehidupan kami. Tidak lewat begitu saja ya Tuhan, tetapi sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga memohon agar Engkau memakai bibir dari mulut hamba-Mu yang sangat berkekurangan ini ya Tuhan. Agar firman-Mu ini justru bisa terbawakan dan dibuat sehingga mampu berkuasa di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga 16. Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga 16. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca perikop sebelumnya, yaitu dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30, lalu dilanjutkan dengan pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Jadi kita mulai dari Matius 19 ayat 27 sampai 30, lalu lanjut pasal 20 ayat 1 sampai 16. Upah mengikuti Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi.
Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang akan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seorang yang sedang melamar pekerjaan ditanya oleh perusahaan tempat ia melamar bekerja, "Mengapa kamu mau bekerja di perusahaan ini?" Jawabannya itu bisa bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa, "Saya mau bekerja di sini karena sesuai dengan minat atau passion saya." Ada juga yang mengatakan bahwa saya mau bekerja di perusahaan bapak atau ibu karena saya mau mengembangkan dan mengasah kemampuan saya secara pribadi. Ada juga yang mungkin berkata dengan jujur, "Saya mau bekerja karena saya tergiur dan membutuhkan pendapatan yang tetap untuk diri saya dan keluarga saya." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu dari jawaban-jawaban ini tidak ada yang lebih benar atau ada yang lebih salah. Semuanya benar dan semua orang itu memiliki alasannya masing-masing. Mempunyai motivasi yang berbeda di dalam hal mencari pekerjaan. Nah, di dalam prosesnya orang yang bekerja tersebut dan ketika dia bekerja setelah sekian lama dan kemudian menemukan bahwa apa yang ia dapatkan, apa yang ia terima itu tidak sesuai dengan harapan dia, maka bisa saja orang tersebut menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi tidak senang. Merasa bahwa saya tidak dihargai atas pekerjaan yang telah saya lakukan. Dan saya diperlakukan dengan semena-mena. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, hal yang sama pun bisa juga terjadi. Ada berbagai macam alasan atau motivasi seseorang untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika ia mendapatkan hal-hal yang buruk, padahal dia sudah melayani Tuhan menurut dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan dia, kekuatan tubuh dia, maka bisa saja orang itu merasakan kekecewaan. Dia merasakan kemarahan.
merasa bahwa buat apa saya selama ini melayani Tuhan dengan keras, tetapi ujung-ujungnya toh saya tidak mendapatkan hal yang saya inginkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk mengetahui makna dalam bekerja di dalam dunia dan juga di dalam Tuhan. Untuk membahas bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, saya mengajak kita untuk mencermati terdahulu dalam cerita latar belakangnya, yaitu dalam Matius 19 ayat 27 hingga 30 yang kita baca pada awal-awal. Di sini Petrus bertanya kepada Yesus mengenai apa yang akan mereka peroleh karena mereka telah mengikut Yesus. Pertanyaan Petrus sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Mengapa? Karena Petrus dan murid-murid yang lain meninggalkan segala yang ia miliki, segala yang mereka punyai, kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah mereka untuk mengikut Yesus. Dan Petrus menginginkan jaminan di dalam hidupnya. Dia membutuhkan sebuah asuransi. Asuransi saya telah mengikuti Yesus, saya harus mendapatkan sesuatu. Kalau enggak saya sia-sia melakukan hal ini semua. Pertanyaan Petrus merupakan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi. Dan bukankah kita juga demikian? Bukankah kita juga sering mencari jaminan? Kita mencari asuransi di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Apalagi kalau keputusan tersebut adalah keputusan yang besar, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di dalam Alkitab, Petrus dan murid-muridnya sungguh meninggalkan segala apa yang mereka punyai dan miliki untuk mengikuti Yesus. Oleh karena itu tidak heran kalau mereka minta kepada Yesus, Tuhan apa jaminannya? Tuhan apa yang akan saya dapat? Apa yang akan kami terima? Karena kami telah mengikut Engkau. Maka apa jawab Yesus? Yesus menjawab bahwa setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tentunya jawaban Yesus ini merupakan jawaban yang sangat menggembirakan. Bayangkan diganti 100 kali lipat plus mendapatkan hidup yang kekal. Tampaknya jaminannya sangat besar, sangat kuat, sangat mantap. Dan keputusan para murid untuk mengikuti Yesus tidak salah. Ini sangat-sangat benar. Namun di saat yang bersamaan Yesus juga menekankan bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa maksudnya? Mengapa kok Yesus mengatakan yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu? Apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam mengikuti Yesus? Nah, untuk menjelaskan hal ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang unik mengenai kerajaan sorga. Yaitu layaknya seorang tuan yang mempekerjakan yang pada pagi hari keluar mencari orang-orang untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Ketika ia keluar pada pagi-pagi benar, ia bertemu dengan orang, lalu mereka berdiskusi. Ayo bekerja dalam kebun anggur, nanti akan kuupah sedinar sehari. Mereka sepakat, lalu para pekerja itu pun bekerja dalam kebun anggurnya. Lalu jam 9 pagi, sang tuan kembali keluar, bertemu orang di pasar, mengajak orang untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Jam 12, bertemu kembali dengan orang lain, lalu berdiskusi dengan upah sehari 1 dinar, lalu menyuruh mereka untuk bekerja kembali di ladang. Hal ini kemudian dilakukan pada jam 3 sore dan juga jam 5 sore. Mereka semua berdiskusi. Upahnya 1 dinar sehari. Kamu bekerja di dalam ladang anggur. Mereka semua setuju
Dan mereka pun bekerja di ladang. Lalu ketika pada malam hari, sang pemilik kebun anggur menyuruh mandornya, panggil mereka semua, akan diberikan upah sesuai dengan perjanjian. Panggillah dari yang terakhir datang, yaitu mereka yang datangnya jam 5 sore. Dan mereka pun diberikan 1 dinar. Jam 5 sore, jam 3 sore, jam 12 sore, jam 9 pagi, lalu juga yang pada pagi-pagi hari benar. Mereka semua satu persatu datang menghadap mandur untuk mendapatkan upah mereka. Ketika mereka melihat, yaitu orang-orang yang datang paling pagi gitu ya, melihat bahwa orang yang datang pada jam 5 sore aja dikasih 1 dinar. Saya yang bekerja dari pagi, paling pagi, yang paling pertama, tentunya pasti akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Orang saya bekerja lebih lama kok, saya bekerja lebih keras kok, saya lebih capek, saya berpanas-panasan. Saya berhak untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi betapa kecewanya mereka ketika mereka mendapatkan 1 dinar juga. Mereka protes, mereka marah. Mereka berkata, kami bekerja lebih lama loh. Kami capek bekerja seharian, kami panas-panasan, kami kok hanya mendapatkan 1 dinar. Ini gak adil. Kok sama dengan mereka yang mungkin bekerja cuma 1 jam. Saya bekerja itu hampir 12 jam. Ini gak adil, ini curang, ini ketidakadilan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh para pekerja yang bekerja selama seharian ini mungkin semua pernah kita alami. Kita merasakan adanya ketidakadilan. Apalagi di masa pandemi ini ketika iman kita kepada Tuhan ini sangat-sangat diuji. Kita bisa dengan mudah itu protes dan marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu besar kepada umatnya? Mengapa Tuhan memberikan begitu banyak sakit, penyakit kepada umat Tuhan? Kok Tuhan tidak kasih berkat? Kok Tuhan tidak kasih penghasilan yang banyak supaya saya hidupnya nyaman? Di dalam hubungan keluarga, saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya, tapi kenapa dalam keluarga itu tidak dihargai? Saya cuma menerima omelan, saya menerima protes, saya selalu dimarahi, saya selalu diomeli. Saya tidak mendapatkan dukungan. Tuhan ini tidak adil. Saya marah, saya protes. Kok aku tidak punya keluarga yang ideal seperti keluarga-keluarga lain? Aku tidak terima, aku marah ya Tuhan. Tapi jemaat Tuhan, apa kata pemilik kebun? Ketika ia mendengar keluh kesah dan sungut-sungut pekerjanya, ia menenangkan dan mengingatkan mereka bahwa bukankah mereka telah setuju di awal bahwa mereka akan mendapatkan upah 1 dinar sehari. Ia berlaku adil dengan memberikan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Dan adalah hak dari sang tuan untuk memberikan berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada pekerjanya. Tidak peduli berapa lama ia bekerja dalam sehari. Melalui perumpamaan ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa di dalam hidup manusia. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam hidup, manusia itu tidak dapat menolaknya. Manusia sesungguhnya hanya bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bukankah manusia itu seringkali hanya melihat hasil akhirnya saja? Manusia tidak pernah atau jarang untuk melihat proses di dalam kehidupan. Hendaknya manusia untuk melihat dan menerima sukacita yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Para murid Yesus dan para pekerja anggur hanya memikirkan upah apa yang saya dapatkan. Hanya memikirkan apa yang akan saya terima.
Tetapi mereka tidak mau melihat bahwa ketika mereka dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja, hal tersebut merupakan sebuah anugerah yang sangat-sangat besar. Ingat Bapak Ibu, pekerja itu pada mulanya adalah seorang pengangguran. Mereka tidak punya penghasilan. Mereka tidak punya apa-apa. Tetapi Sang Tuhan memanggil mereka dengan penuh cinta. Mari bekerja. Diberikan penghasilan selama sehari. Bukankah adalah sebuah tindakan yang tidak tahu diri ketika para pekerja itu marah ketika diberikan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan upah? Bukankah kita juga sesungguhnya adalah manusia-manusia yang berdosa? Adalah manusia-manusia sesungguhnya tidak layak. Tetapi Tuhan datang dan memanggil kita untuk bekerja dan melayani Dia. Bukan sesungguhnya kita tidak layak untuk berdiri di depannya karena segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan dengan penuh cinta kasih memanggil kita. Bukankah akan sangat tidak layak apabila kita selalu protes dan marah kepadanya. Apabila kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diberikan kehidupan. Sesuatu yang pada dasarnya sangat berharga. Apakah dalam hidup tersebut segala sesuatu pasti aman, pasti lancar, pasti bahagia? Tidak. Apakah dalam tugas pelayanan bersama dengan Tuhan pasti tidak ada hambatan, pasti akan selancar segala sesuatunya? Tidak. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan dan harapkan akan menjadi milik kita karena kita merasa kita telah melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kita? Tidak, belum tentu. Oleh karena itu hendaknya kita tidak perlu untuk berfokus kepada memikirkan upah yang akan kita dapat. Tetapi ingatlah saja kepada Tuhan. Teruslah bekerja karena Tuhan telah memanggil kita. Teruslah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak dan juga sebagai pelayan Tuhan. Urusan berkat, urusan upah dan segala macam itu urusan belakangan. Itu urusan Tuhan. Tidak perlulah kita pusing-pusing memikirkan hal tersebut. Tidak patut bagi kita untuk terus-terusan menuntut kepadanya. Sebagaimana sang tuan kebun anggur yang adil, yakinlah Tuhan itu pasti akan memberikan berkat, memberikan hal-hal yang baik kepada setiap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh baginya. Oleh karena tidak perlu dipikirin berapa jumlahnya, apa yang akan kita dapat. Tenang, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir yang perlu kita ingat bersama adalah pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk bekerja di dalam dunia dan bagi Tuhan, hendaknya kita melakukan semua itu dengan sukacita tanpa mengeluh. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari surat Filipi ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Lalu dilanjutkan dengan surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Surat Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 dan 22, lalu pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Lalu pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hendaknya manusia ketika bekerja di dalam dunia dan bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, hendaklah selalu bersukacita dan tidak mengeluh. Ini adalah prinsip hidup Rasul Paulus.
Baginya hidup itu hanyalah untuk Kristus. Segala yang ia lakukan, segala pekerjaan, segala kewajiban, segala tanggung jawab, segala nafas dan pekerjaan yang ia keluarkan dari dirinya, itu hanyalah untuk Kristus semata. Merenungkan, melakukan kehendak Allah, itu hanyalah sebagai kehidupan kewajiban sehari-hari yang harus dilakukan. Dan kematian bukanlah hal yang menakutkan, karena dalam kematian tersebut ia akan bersatu dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita diajak dan diajar oleh Rasul Paulus sekali lagi bekerjalah dan bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus dalam hidupnya tidak selalu enak. Sebagai Rasul Tuhan, dia tidak selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Apakah dengan menjadi pewarta Kristus dia mendapatkan sambutan yang enak? Selalu mendapatkan sambutan yang indah? Apakah dia selalu diterima? Tidak. Rasul Paulus mendapatkan sambutan yang tidak enak oleh orang-orang yang tidak suka dengan kabar tentang Yesus Kristus. Ia dipenjara, dia disiksa, ia dipukuli, dia dilempari batu mungkin. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mau terus bersukacita. Aku mau terus bersukacita dalam Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus sama sekali tidak mengeluh, tetapi ia tetap mau bersukacita. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Ketika segala sesuatu dilakukan dengan sukacita, maka yakinlah segala sesuatu itu akan terasa lebih ringan. Di dalam segala pekerjaan kita, apabila kita mau terus bersukacita, kita melakukannya dengan senang hati dan tidak melihatnya sebagai beban, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan terasa jauh lebih ringan. Apalagi itu juga dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam pekerjaan kita, lakukanlah dengan senang hati dan bersukacita. Lakukanlah dengan penuh syukur. Sebagai orang tua, ajarlah anak-anak kita untuk terus bersukacita. Sebagai orang tua juga ajarlah kita, ajarlah anak-anak untuk terus mau bekerja untuk Tuhan. Sebagai anak, teruslah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak dalam sukacita. Didiklah generasi berikutnya untuk terus mau bekerja dan bersukacita di dalam Tuhan. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu marah-marah ketika mendapatkan hal yang sulit. Tetapi teruslah bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya mengajak kita semua. Apalagi di tengah masa pandemi ini untuk terus bekerja dengan penuh sukacita. Ya, keadaan memang sulit Bapak Ibu. Saya tidak mau mengatakan bahwa pandemi ini mudah untuk dialami. Saya mengetahui banyak di antara kita yang mengalami kesulitan luar biasa. Yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan masa depan mungkin tidak bisa diprediksi dan tidak menjamin. Namun hendaknya kita terus melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan dan juga tugas tanggung jawab kita. Jangan lihat itu sebagai sebuah beban yang berat. Ketika kita melihat semuanya itu sebagai sebuah beban, maka yakinlah segala sesuatu akan terasa sangat berat dan kita akan jatuh karenanya. Apabila kita berfokus kepada upah akan hasil akhir, kita akan kecewa. Kita akan marah, kita akan protes kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab dan anugerah Tuhan. Dan dilakukan dengan penuh sukacita. Apapun hasilnya, apapun yang akan kita terima, kita akan terus berbahagia. Jadilah seperti Rasul Paulus. Yang mau memberikan hidupnya untuk Kristus dan kepada Tuhan semata. Yang tidak protes, tapi terus bersukacita. Melakukan hal-hal yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Dan itulah tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan di tengah dunia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk terus semangat dan terus bekerja bagi Tuhan dengan penuh hati yang riang gembira dan sukacita tanpa melihat upah yang akan kita dapatkan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami belajar mengenai firman Tuhan, di mana kami harus terus bekerja bersamamu Tuhan, di dalam Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika kami hanya mengingat segala penderitaan, segala kesulitan, dan hal-hal negatif lainnya, sungguh pekerjaan itu akan terasa berat. Dan kalau ketika kami hanya melihat di dalam upahnya saja, kami akan kecewa. Ketika kami berorientasi pada akhirnya saja, kami tidak akan terpuaskan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Tuhan menolong kami semua, akan memberikan yang sepantasnya sesuai dengan apa yang kami lakukan. Dan ajarlah kami untuk terus mau bersuka cita di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang adil dan maha baik. Engkau yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang mengalami kesulitan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengalami kesulitan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Hari, kami berdoa untuk Ibu Muntiana, kami berdoa untuk Ibu Yuliwati, kami berdoa untuk Om Akian, dan kami berdoa juga untuk Pak Hidayat dan jemaat-jemaat lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kami mengetahui mereka sedang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan tolonglah mereka, berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Gun dan Ibu Gun yang juga di dalam masa tuanya, berkati mereka. Kami berdoa juga biarlah mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa merasakan di tengah segala sakit penyakit mereka. Mereka merasakan sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Tuhan, kami berdoa atas segala upaya penyembuhan, segala upaya dokter yang dipakai oleh hamba-hambamu yang sedang sakit ini. Biarlah mereka bisa mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Berkatilah orang-orang yang merawat mereka ya Tuhan. Berkatilah segala dokter, suster, serta keluarga yang merawat mereka. Memberikan cinta kasih serta perhatian. Biarlah mereka juga bisa menjadi alat-Mu di dalam memberikan damai sejahtera dan sukacita serta kesembuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Gurah ini Tuhan. Di tengah masa pandemi di mana banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali kesulitan, banyak sekali hal-hal yang membuat kami marah dan membuat kami protes akan segala keadaan ini. Tuhan, ajar kami untuk terus mengingat bahwa ada pertolongan yang berasal daripada Engkau saja. Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk terus mau bergantung kepada Engkau dan melihat ada banyak pertolongan selama kami mau mencarinya. Tuhan, kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang juga dengan aktif melayani di dalam gereja-Mu ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang berusaha dengan keras untuk melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Berikanlah mereka hati yang kuat serta riang gembira untuk terus melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Biarlah gereja-Mu ini bisa Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam mewartakan kasih karunia dan damai sejahtera bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk
Hamba-Mu Pendeta Emeritus Budi Bunarto dan juga Pak Gideon yang menjadi pendeta konsulen, biarlah mereka juga Tuhan Engkau berkati. Engkau pimpin mereka di dalam memimpin jemaat-Mu di GKI Gurah ini. Biarlah mereka bisa merasakan bahwa ada tuntunan tangan Tuhan. Dan mereka juga diberikan Roh Kudus yang meluap-luap. Sehingga jemaat-Mu ini pun juga bisa terus maju dan terberkati karenanya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan hidup kami, segala kesulitan kami dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, hubungan relasi kami dalam keluarga ya Tuhan. Tolong kami, sucikanlah kami kembali, bantu kami ya Tuhan. Kami tahu ini tidaklah mudah untuk dialami, tapi kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu dapat dimungkinkan selama kami mau percaya dan beriman kepadamu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa negara kami yang di tengah masa pandemi ini dilanda banyak sekali kesulitan dalam hal ekonomi maupun kesehatan. Tuhan, tolonglah kami semua. Berkatilah para dokter, suster, serta para relawan. Berkatilah orang-orang yang sedang sakit dan berjuang dalam melawan COVID-19 ini. Tuhan, ajarlah dan kuatkanlah hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka bisa terus tabah. Mereka bisa terus kuat di dalam menghadapi ini semua. Tolonglah para keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Hiburkanlah mereka yang sedang bersedih karena pandemi ini. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami juga ini. Supaya di tengah segala kekacauan, di tengah segala kesulitan yang melanda mereka. Mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan bangsa ini pun pada akhirnya bisa lewat dari segala kesulitan yang sedang melanda mereka. Tuhan, masih banyak sekali yang ingin kami doakan. Masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan. Tapi kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita pujikan dari NKB 196 bait yang pertama.
Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup ini Tuhan. Meskipun di tengah pandemi Engkau senantiasa tetap memberkati kami Tuhan. Dan kami masih diberi kesempatan untuk bisa memberi persembahan untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Dan kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ini, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, khususnya di gereja-Mu di GKI Ngurah ini. Dan Tuhan berkati para majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, supaya dapat diberikan hikmat sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu bisa pulang dari belakang bergiliran. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.